guys. Saya itu dulu quote itu. Shalom. Shalom. Selamat Shalom, Ibu. Shalom. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus dan juga yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan semata-mata. Amin ya. Begitu banyak teman-teman saudara kita juga yang hari ini belum bisa sampai. Kita doakan supaya mereka bisa tiba dengan selamat dan sampai dengan cepat di rumah masing-masing. Dan saya juga ingin menyapa karena saya lihat ada beberapa yang dari luar. Ya, selamat malam juga dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami GKI Harapan Indah. Nah, malam hari ini kita akan adakan pembinaan jemaat yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Harapan ini dalam hal ini Bajem Simponi. Ya, kita bersyukur ya karena Bajem Simponi sangat concern dengan pembinaan iman bagi jemaatnya, di mana begitu banyak sekarang aliran-aliran sesat yang ada. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih untuk Pak Yohanes untuk kesempatan pada malam hari ini bisa sharing kepada kami. Nah, kita akan bersama-sama sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya minta Evangelis Cahya untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Bu Vivin. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita memulai pembahasan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kami boleh berkumpul secara virtual melalui media Zoom ini. Kami akan bersama-sama mempelajari mengenai satu ajaran yang tengah berkembang saat ini, di mana ajaran itu mungkin jauh dari kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh belajar bagaimana menyikapinya di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh tetap teguh berpegang kepada kebenaran Tuhan sendiri. Tuhan berkati jalannya acara kami dari awal hingga pada akhirnya, dan juga Tuhan urapi Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang nanti akan memaparkan materi, serta kesempatan yang nanti kami akan berdiskusi, kiranya itu boleh memperluas wawasan kami dan memperlengkapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah setiap kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cahya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama akan bernyanyi ya. Kita konsen dan kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mulai dengan materi ini, bahwa kita percaya Allah itu sungguh baik, baik bagi kita semua di dalam keadaan apapun. Dia tetap baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita kasih salam kanan kiri Bapak Ibu, saudaraku, katakan kita punya Tuhan yang setia. Dia baik bagimu dan bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
pemberiannya. Dia menyediakan apa yang engkau perlukan, amin. Bahkan dia menyediakan dirinya bagi engkau dan saya, amin. Oh, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Siapa alami kebaikan Tuhan, katakan setianya berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Siapa nama Tuhan kita? Luar biasa kasih setianya, kasih ayo lambaikan tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Siapa alami kebaikan kesetiaan Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Saya melihat semuanya di atas sama-sama. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Nah, dengan nama itu ya, dengan nama Yesus yang luar biasa itu, makanya banyak sekali sekarang dengan memakai label itu, nama itu menjadi satu aliran yang sesat, yang itu mungkin sehingga banyak yang tertipu daya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan ya, bahasan sebuah gereja yang lumayan kontroversial ya, yang lumayan kontroversial akhir-akhir ini di Korea Selatan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar dari beberapa berita di mana pernah ada berita bahwa gereja ini adalah yang pusat penyebaran wabah COVID di Korsel. Ya, itu adalah gereja Shincheonji. Ya, mungkin ya saya mudah-mudahan saya bisa sebutkan. Tapi kalau saya mengatakan bahwa itu gereja itu ya sesat ya. Jadi ini mungkin aliran ya, dan kenapa ini kontroversial dan cara kerjanya bagaimana? Kita akan bersama-sama mendengarkan bahasan dari Pendeta Yohanes. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CV-nya karena ada ungkapan mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, sehingga kita boleh mengenal secara mungkin singkat tentang Bapak Yohanes Bambang. Sebentar ya. Yohanes Bambang Mulyono MTH, lahir di Malang pada 19 Oktober 60, ditahbiskan sebagai pendeta GKI dengan basis Jemaat GKI Blimbing Malang 7 Juni 1993 dan tugas pelayanan di Jemaat GKI Perniagaan Jakarta 2004 sampai 2017. Tugas khusus sekarang sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung ya dari 2017 sampai dengan sekarang ini. Nah, banyak sekali karya-karya yang telah diterbitkan. Rupanya ini Pak Yohanes ini adalah seorang penulis ya. Karya-karyanya telah diterbitkan sebagai buku di beberapa percetakan, di beberapa penerbit maksud saya, yaitu Canisius, bahkan dari Gunung Mulia. Salah satu beberapa ini pendekatan analisis kenakalan remaja dan penanggulangannya, kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologis, psikologis, teologis, terus teologi ketabahan, ulasan kreatif, dan buku katekisasi GKI ya dari BPMS GKI wilayah Jawa Timur. Tuhan ajarlah aku, dengan judul itu. Dan dari Gunung Mulia ada beberapa firman hidup, dari firman hidup 50, 55, 73, 74, 75 dicetak oleh Gunung Mulia. Ada beberapa memang saya sudah pernah bacakan ya. Terima kasih Pak untuk berkat yang saya bisa terima. Dan juga ada Pelita Umat, itu banyak sekali ya Pak ya. Saya apakah sebut semuanya? Pelitahi Umat, dia leksoniari untuk Hari Raya Gerejawi,
Ada Sejarah dan Penafsiran Leksionaris versi RCL, penerbit Gravita Crescendo, Makna Minggu Transfigurasi, aduh begitu banyak ya, makna ketionghoan dan kekristenan. Bertumbuh dalam anugerah, berteologi masa kini, mengenal Allah Trinitas, merayakan peristiwa Mesias, dan Mutiara Iman. Begitu banyak, Pak. Ya, kalau saudara-saudara ingin membacakan, itu banyak di Gunung Mulia dan juga dari penerbit Canisius. Nah, beliau telah menikah dengan Sri Haryati pada tahun 1989 dan dikaruniakan 3 orang anak, yaitu Bram, Diki, dan Inge. Dan perkembangan dan pengulatan pemikiran teologisnya dapat diikuti di situs www.yohanespm.com. Ya, begitu dengan CV dari Bapak. Saya persilakan kesempatan buat Bapak Yohanes. Tapi sebelumnya Pak, Bapak punya kesempatan waktunya itu 1,5 jam. Apakah akan dipakai itu untuk materinya 1,5 jam tanya jawab seperti itu atau bagaimana menurut Bapak? Saya usahakan menyampaikan paling lama 1 jam, paling lama. Ya, terima kasih. Pak. Sisanya dapat dipakai untuk diskusi ya, begitu. Ya. Silakan Pak. Ya, kita sambut Pak Yohanes Bambang Mulyono. Baik, izinkan saya menghadirkan materi yang ada ini ya. Jadi kalau disebutkan gereja juga tidak terlalu tepat, tapi mereka pasti menyebut dirinya gereja. Kita memberikan penilaian bahwa mereka adalah bidat, ya. Jadi kata bidat atau bid'ah, ya, dan itu berulang kali terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi mari kita mencoba melihat kekasannya. Apa yang menjadi karakteristik dari gereja Shincheonji ini, ya. Kalau kita lihat, inilah pendirinya, ya. Namanya Manhi Lee. Ya. Nah, kalau kita lihat, maka Manhi Lee ini semula bukan pendiri gereja, tidak mula tiba-tiba mendirikan Shincheonji, tidak. Karena dulunya dia itu adalah bagian dari kelompok yang disebut dengan pemulihan iman, ya. Jadi dulunya dia bergabung dengan Pak Taeson, ya. Nah, Pak Taeson ini kalau kita lihat di di dalam berita, dialah pendiri dari gerakan pohon zaitun, ya, di Olive Tree Movement. Jadi Manhi Lee ini adalah dulu masuk dalam kelompok ini, gerakan pohon zaitun. Dan kalau kita perhatikan, ya, cara berpikirnya, apakah itu Manhi Lee ataukah Pak Taeson, itu hampir bidat-bidat itu senantiasa berkaitan dengan ini, Bapak Ibu. Kedatangan Kristus kembali. Jadi aneh sekali bahwa hampir, ya, seluruh bidat itu selalu membahas masalah ini, gitu. Dan kalau kita membahas mengapa itu muncul, karena baik Manhi Lee maupun dari Pak Taeson itu mendasarkan dirinya dari Wahyu pasal 11. Jadi karena ini ada banyak ayat yang harus kita baca, jadi mungkin kita harus dengan cepat untuk melihatnya supaya kita tidak habis di dalam pembahasan itu, ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang keempat, ya, disebutkan mereka adalah kedua pohon zaitun. Jadi mereka mengklaim bahwa ini pasti kita ini, ya, Manhi Lee dan Pak Taeson. Dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, ya. Jadi ayat ini dipakai untuk mendasarkan kepemimpinan mereka, ya. Dan karena itu sangat menarik, ya, karakteristik dari para tokoh bid'ah itu senantiasa mengidentifikasi dengan sosok ilahi. Demikian pula Pak Taeson, ya. Jadi ini orangnya, ya. Jadi kalau yang tadi Manhi Lee ini, ya, seperti ini, ya, agak tuan. Kalau yang ini Pak Taeson ini seperti ini, tapi dua-duanya punya karakter yang sama.
sebagai sosok ilahi yang dinubuatkan. Jadi dia mengatakan inilah yang dinubuatkan dari timur. Dan kalau kita melihat dari Yesaya pasal 41 ayat yang kedua, maka di sana ada satu ungkapan nubuat yang mereka pakai. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Nah, timur ini mana? Korea. Ya, menggerakkan dia dengan mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Jadi ini adalah sosok ilahi yang selalu menang. Ya. Dan karena itu tokoh-tokoh ini, kalau kita lihat Korea itu senang ya, kita lihat banyak orang Kristen, tetapi sayang sekali, kekristenan yang ada di Korea itu sebagian dipengaruhi oleh bidat. Ya, ini salah satunya adalah Pak Taeson, sehingga dia dipanggil oleh penganutnya sebagai orang benar dari timur. Ya, ini sesuai dengan nubuat Yesaya 41 ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Ya. Dan yang luar biasa, penganutnya itu mempunyai keyakinan bahwa Pak Taeson itu tidak akan pernah mati. Ya. Atau paling tinggi dia ini tidak akan mati sampai hari terakhir dunia itu. Ya. Jadi ini ada semacam pemujaan, ya, ada semacam kultus terhadap tokoh-tokoh ini. Dan kalau kita perhatikan tadi gerakan pohon zaitun, ya, the leaf tree yang tree movement ini, ya, ini ternyata Bapak Ibu adalah gerakan yang terbesar. Bayangkan ini, terbesar dan paling cepat, ya. Dan ini menjadi agama baru di Korea. Dan memang sifatnya itu sinkretis. Sinkretis apa? Dengan kepercayaan dari nenek moyang orang Korea gitu. Jadi digabungkan. Mengapa itu bisa memikat orang Korea? Karena itu dicampur dengan kepercayaan seperti para leluhur orang Korea gitu. Jadi kekuatannya ada di sana. Nah, mari kita lihat datanya, ya. Jadi pada tahun 63, pada waktu itu sudah mencapai 800.000 sampai 2 juta. Ya. Dan ini di atas 300 jemaat. Ya. Jadi ya, contohnya GKI itu ya juga hampir 300 jemaat ya di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan ini mempunyai pengaruh yang besar karena apa? Pengikutnya ini juga bekerja di bidang industri. Ya. Jadi mereka, mungkin kita juga membeli produk-produk mereka, ya, dari selimut, pakaian dalam, ya, karamel, dan bunga tiruan. Ini adalah produksi dari kelompok gerakan pohon zaitun atau di Olive Tree Movement ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bersama, Pak Taeson ini seorang pengusaha, seorang industri yang bekerja di industri gitu ya. Dan dia juga seorang penatua. Jadi ini seorang pengusaha yang tertarik dengan bidang spiritual gitu. Dan bidang spiritualnya tuh juga sangat kuat. Dia orang yang berhasil sebagai seorang industrialis ya, tapi juga seorang yang berhasil dalam spiritual. Dia punya keyakinan yang kuat. Dan dia punya kesempatan memimpin itu pada suatu hari kebaktian pembangunan rohani semalam suntuk. Bayangkan 20.000 ya. Pernahkah kita bayangkan GKI Harapan Indah bisa mengadakan kebaktian semalam suntuk 1.000 orang saja? Bayangkan, ini 20.000 orang ya, tahun 55. Lalu dia pada waktu memimpin itu dia mengatakan melihat ya, mengalami penglihatan tentang api dan air yang turun dari surga. Lalu pengikutnya ini menjadi kagum karena apa? Dia turun dari mimbar, lalu dia menyentuh orang yang lumpuh dan orang ini sembuh. Ya. Dan ini makin membuktikan bahwa orang ini dianggap punya karisma yang luar biasa. Ya. Nah, tetapi akhirnya karena dia masih masuk bagian dari gereja Presbyterian ya, Presbyterian seperti GKI gitu, dia akhirnya dikeluarkan ya. Lalu ketika dikeluarkan bukan berarti berhenti. Nah, disitulah dia makin menjadi-jadi ya. Dia menganggap bahwa dia adalah orang Kristen yang lebih baik ya. Dan
orang-orang tetap menghormati, bahkan lebih menghormati Pak Tyson ini, ya. Dan kelompok pengikutnya tidak main-main menyebut dirinya sebagai supradenominasi. Ya. Jadi selalu ada bahasa-bahasa yang disebut dengan bahasa hiperbol, ya, selalu membesar-besarkan diri. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam psikologi itu ada satu kecenderungan yang namanya megalomania. Ya, megales, ya, megales itu hal-hal besar, ya, dan mania, ya. Jadi kegilaan untuk menganggap dirinya sebagai yang besar, ya. Nah, dan kalau kita perhatikan, ya, dalam YouTube, ya, dalam model-model pujiannya, ibadah yang berkembang dalam gerakan pohon zaitun itu seperti kita, ya. Tapi bedanya kalau kita nyanyi 4 bait rasanya udah lama, mereka bisa berjam-jam. Mereka tepuk tangan, memukul gendang, ya. Lalu yang luar biasa, ya. Baik wanita maupun pria rela, ya, meninggalkan keluarga, lalu mereka menyumbangkan semua harta duniawi mereka. Agar apa? Dijanjikan memperoleh kehidupan kekal, ya. Dan Pak Tyson itu mengatakan ini salah satu syaratnya, ya. Dan saya mengutip seorang antropolog yang bernama Felix Mungus, ya. Ya, dia mengatakan begini, para pengikut wanita terlihat sangat bersemangat untuk mempersembahkan apapun yang mereka miliki, ya. Cincin, jam tangan, pakaian, bahkan, ya, sampai histeris, ya. Mereka terlihat melucuti rok mereka agar apa? Tidak ada lagi yang bisa mereka berikan. Jadi begitu ekstrimnya. Jadi kita bisa melihat bahwa karisma dari Pak Tyson itu luar biasa. Dia bisa memengaruhi umat sedemikian rupa sampai, mohon maaf ya, melepaskan pakaian itu kan sesuatu yang aib, tapi karena histeris gitu ya, itu menjadi hal yang biasa begitu. Demi untuk memperoleh kehidupan yang kekal gitu. Tetapi ya namanya tokoh karismatik ini aneh gitu ya. Tokoh yang kontradiktif, ya. Nah, pada suatu hari Pak Tyson ini dituduh melakukan tindakan kekerasan dan menipu para pengikutnya. Lalu dia dihukum, ya. Dihukum 2,5 tahun penjara. Apakah kemudian itu menghentikan pengikutnya? Enggak juga, ya. Dan dia bersyukur akhirnya ada satu rezim, ya, presiden, ya, yang bisa mengampuni sehingga dia hanya beberapa bulan, ya. Dan orang ini biasanya kalau punya karisma besar itu biasanya kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas itu terjadi, ya. Biasanya kalau dia dipuja maka biasanya ya dekat-dekatnya ya salah satunya dengan skandal gitu, ya, skandal seks, ya. Dan akhirnya pengikutnya ini keluar, ya, dari komunitas Pak Tyson ini. Nah, apakah ini hilang? Tidak, ya. Nah, nanti disinilah masuk di dalam berpindah dalam the Ten Temple Movement, ya, yang dipimpin oleh Man Hee Lee, ya, yang disebut dengan Shinjeonji ini. Dia adalah pendiri, ya. Nah, Man Hee Lee juga meninggalkan gerakan pohon zaitun, ya. Pak Tyson-nya udah tersingkir, ya. Lalu dia mendirikan ini, ya, the Ten Temple, ya. Nah, tadinya ini didirikan oleh Jae-yul Yu, ya. Nah, tapi kemudian karena ini aneh, ya, biasanya pemimpin-pemimpin yang seperti ini selalu terlibat, ya, dengan skandal-skandal gitu, ya. Jadi mereka punya karisma besar, tapi juga akhirnya hancur karena ada skandal gitu. Nah, maka sementara kita bisa melihat bahwa kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, ya, apakah the Ten Temple, apakah kelompok pohon zaitun, ya, itu semuanya adalah aliran apokaliptik, ya. Nah, aliran apokaliptik itu nanti kalau kita lihat menjadi dasar dari hampir seluruh bidat, ya. Nanti kalau Bapak Ibu
pernah mendengar satu bidat dari China, ya, petir timur itu juga apokaliptik. Ya. Jadi kita harus sadar kalau di Indonesia, kalau ada aliran-aliran yang berbau apokaliptik, ya, tentang kedatangan Tuhan yang kedua, hati-hati, kemungkinan, saya tidak langsung mengatakan, kemungkinan bisa dipengaruhi oleh cara berpikir sektarian atau bid'ah. Ya. Nah, demikian pula dalam gereja Yesus Sintionji milik Mahindi ini adalah salah satu dari beberapa kelompok aliran apokaliptik. Ya, tadi yang dia katakan tentang ini, ya, tentang kemahnya the ten yang temple tadi, ya, temple movement, ya. Juga gereja pusat Saimang, ya, milik Paul E. Kim, ya, dan asosiasi kesaksian Injil Surga. Ini saya dalam bahasa Inggris saya Indonesiakan semua. Ini semuanya masuk dalam kelompok aliran apokaliptik. Ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ya, Sintionji sendiri, coba seperti ini umatnya. Kita kadang-kadang berpikir, bagaimana dengan umat kita? Diajak seperti ini belum tentu mau. Dan ini dalam rangka apa? Seperti PM itu, ya, Blue Donation itu. Mereka mau begitu. Bukan hanya ribuan, sampai sekian ribu orang mau melakukan kegiatan. Jadi ini yang menarik itu. Kenapa kok orang bisa banyak itu? Saya pun juga ikut bergabung begitu. Nah, sekarang kita mau tanya, ya, apa yang menjadi inti ajaran Manhili? Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa Manhili ini adalah gerakan yang dia sebut dengan gerakan bait suci kemah. Ya. Nah, jadi ajarannya itu selalu mencari isi Alkitab yang berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan yang berbau rahasia. Ya. Jadi ini menarik sekali. Saya berapa kali diminta memimpin, ya, beberapa gereja yang seperti ini, ya. Itu mereka selalu pesan kepada saya, Pak, tolong dibahas, Pak, rahasia kitab suci tentang ini, gitu, ya. Nah, tentunya saya ya mengikuti, tapi isinya saya tidak mengikuti, ya. Saya mengupasnya dari sisi yang tidak seperti yang mereka mau, tapi ya untungnya sejauh ini mereka tidak keberatan, atau mereka tidak sadar hal itu, ya. Jadi ini selalu ada kecenderungan ini, ya. Apokaliptik itu tentang apa yang tersembunyi. Tolong disingkapkan, ya, disingkapkan bahasa Yunaninya adalah apokaliptin, ya. Tolong dibuka, ya. Tolong itu dapat rahasianya disingkapkan kepada kita, ya. Dan karena itu mereka mencari ayat-ayat yang sulit. Nah, kadang-kadang kalau kita khotbah di jemaat di GKI, kalau bisa pembahasannya jangan yang sulit-sulit. Kalau yang seperti ini mereka justru yang senang, Bapak Ibu. Ya. Dan ini orang ini, ya, Manhiri ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia bisa menyampaikan sesuatu yang sulit itu dengan bahasa yang mudah, walaupun tidak masuk akal, dan itu menyentuh hati umat. Gitu. Dan karena itu tidak mengherankan kalau umatnya itu menyebut dia nih, wah ini loh pendeta yang dijanjikan. Ya. Bahkan dia mengklaim dirinya, ya, dia mengklaim dirinya bahwa saya ini adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan pengertian, ya, karena dia mempunyai penguasaan yang penuh atas Alkitab. Ya. Nah, jadi isi khotbah dari Manhiri ini salah satu yang terkenal adalah langit yang baru dan bumi yang baru dimulai dari Korea Selatan. Ya. Jadi kita sudah bisa melihat, ya, memetakan bahwa kecenderungan bidat itu selalu suka dengan yang berbau apokaliptik, rahasia untuk disingkapkan, lalu dia selalu mengklaim dirinya sebagai orang yang bisa menafsirkan Alkitab yang paling benar, dan selalu berbicara tentang salah satu bagian dari kitab Wahyu, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sekarang ini menarik sekali bahwa Manhiri itu ingin jumlah jemaatnya mencapai 100
44.000 orang, ya. Jadi, dan ini dimulai, ya, ini menarik sekali, ya, mereka mengkaitkan dengan di Gua Jun, ya, terletak di lembah yang sama dengan yang ditunjuk oleh ini, ya. Jadi ini satu kepercayaan orang Korea gitu, ya, bahwa ada satu keyakinan bahwa satu kebenaran itu dimulai dari satu tempat gua, yang ingat, ya, seperti saudara kita Muslim itu kan, Nabi Muhammad ini juga mendapatkan wahyu dari Gua Hiro gitu. Ini juga sama, ini dari Gua Jun. Nah, dari Gua Jun ini nanti akan berkembang sedemikian rupa di seluruh Korea, jumlahnya mencapai 144.000. Dan kita tahu, Bapak Ibu, jumlah 144.000 ini adalah satu ungkapan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya. Nah, jadi menarik sekali tafsirannya itu. Menariknya bagaimana? Jadi orang-orang yang akan menjadi anggota 144.000 orang ini dulunya adalah jiwa-jiwa dari para martir. Jiwa para martir yang dibunuh karena Injil ini menunggu di sorga. Nah, lalu dia akan apa itu? Berengkarnasi ke dalam tubuh 144.000 orang kudus, ya. Shincheonji Church of Jesus. Nah, di sini kita melihat ada ide apa? Reinkarnasi. Nah, tadi saya katakan dengan sinkretisme tadi, ya. Jadi ajaran Injil itu digabung dengan kepercayaan Buddhisme, dan kita tahu bahwa Korea itu sebelumnya atau sampai sekarang juga sebagian dipengaruhi oleh Buddhisme, dan salah satu ajaran Buddhisme adalah reinkarnasi, ya, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan samsara. Ya. Nah, Manhili sendiri seperti halnya Sun, ya, mengklaim, ya, bahwa ia tidak akan pernah mati dan nanti pengikutnya itu akan mengambil bagian dalam keabadian jasmani. Artinya apa? Mereka juga akan mati. Nah, kita juga mendengar, ya, bisa yang di Indonesia akan terjadi apa? Pengangkatan, gitu, ya. Kebangkitan yang kedua. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pengangkatan, ya, bisa tentang pengangkatan itu cukup santer juga di sekeliling kita, gitu. Nah, kalau tidak hati-hati, maka ajaran-ajaran seperti ini pun juga akan masuk di dalam kelompok-kelompok apokaliptik, dan mereka akan menjadi bidah tanpa mereka sadari. Dan anehnya, perkembangannya selalu pesat. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, pemikiran dari Shincheonji itu yang 144 orang ini, jemaatnya yang nanti jumlahnya 144 ini adalah penerima arwah, ya. Jadi roh mereka akan dimasuki oleh arwah-arwah dari para martir itu. Nah, jadi yang menarik juga, ini saya juga pelajari, ya. Jadi saya akhirnya juga ikut menikmati juga mempelajari ajaran Shincheonji ini, yaitu bahwa mereka boleh berdusta. Ini, ya, saya heran sekali itu, ya. Jadi mereka juga dengan sangat percaya diri bahwa boleh berdusta itu untuk kebaikan, ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa dusta itu, ya, menurut Tuhan tidak, karena jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita, ya. Nah, dia berulang kali memberikan contoh tentang Abraham. Nah, Abraham aja juga berbohong, ya. Dia berbohong tentang istrinya karena dia tahu si Sarah ini sangat cantik. Karena itu ketika dia takut, dia bilang pada Sarah, kalau nanti kamu ketemu dengan Fir'aun, katakan kamu jangan istri saya. Kalau kamu katakan istri saya akan dibunuh. Katakan saja kamu adalah adik, ya. Ya, memang kalau dari sudut biologis, memang Sarah ini masih adik dari Abraham, tapi beda mama, Bapak Ibu. Ya, ya ada benernya, tapi juga ada salahnya. Ya betul, dia adalah adik beda dari mama, gitu. Ya boleh dikawini pada waktu itu, tapi dia kan istri. Gitu.
Yakub sesuai namanya juga menipu. Dan Yakub ternyata diberkati oleh Tuhan. Dia juga menyebut nama Musa. Musa juga membunuh, tapi juga dipilih oleh Tuhan. Rasul Paulus itu menjadi segala-galanya agar bisa memenangkan. Artinya dia menafsirkan Rasul Paulus itu menghalalkan segala macam cara asal bisa memenangkan semua orang. Dan ini aneh sekali, ajaran yang seperti ini bisa membius pengikutnya. Menerima bahwa boleh itu melakukan hal-hal yang kita mungkin sebagai umat percaya itu rasanya kok tidak benar. Tapi bagi mereka, no problem. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya. Dan itu ada satu istilah di dalam bahasa Arab yang namanya takyah. Ya. Boleh berbohong untuk kebaikan. Tidak apa-apa. Itu kebohongan putih. Kebohongan yang baik. Ini juga dilakukan oleh Shincheonji. Ya. Nah, jadi saya menyampaikan kritik, ya. Apabila Alkitab dipahami secara keseluruhan, maka kita bisa melihat bahwa penipuan bukanlah cara yang dibenarkan oleh firman. Saudara bisa melihat, bayangkan, mereka bisa beribadah demikian tertibnya, ya. Pakaiannya, barisnya, ya. Dan ini hanya duduk di lantai, ya. Mereka bisa mendengarkan khotbah, dan mereka bisa antusias dengan ajaran-ajaran dari Manhili ini. Luar biasa. Walaupun ajarannya salah, tapi ini memukau. Nah, jadi ini kalau ini saya kritik ya, bahwa penipuan bukanlah cara yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan itu sebaliknya memerintahkan orang percaya untuk meninggalkan kemunafikan, untuk meninggalkan kepalsuan, untuk menyingkirkan semua tipu daya. Tapi Shincheonji mengatakan tidak. Tapi saudara bisa melihat, mereka patuh, mereka taat kepada pemimpin yang mengajarkan ajaran yang sebenarnya dari hati nurani tidak tepat. Tapi kok bisa? Ini kita bisa melihat, jikalau demikian, bidat itu bisa berkembang dengan kuat karena karisma dari pemimpin. Jadi karisma itu merupakan anugerah, tapi juga bisa menjadi malapetaka. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi diulang kembali di dalam pengajaran ini kasus kebohongan Abraham. Ya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 12, ya. Ayat yang ke-20, itu ayat 12 dan pasal 20, ya. Tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ini kita bisa membaca dari Yesaya 43 ayat 23. Ini dikatakan, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, ya, misalnya di dalam kita cek sebentar di dalam Yesaya pasal 43 ayat 23, ya, ayat 27, sorry. Di sana dikatakan, bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa. Sudah berdosa. Jadi tidak dipuji. Bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi di sini dikecam justru Alkitab ini. Jadi mereka memang menyingkirkan ayat-ayat yang menentang argumentasi mereka. Jadi mereka cari ayat-ayat yang bisa mendukung itu. Ya. Nah, karena itu dengan ajaran ini bisa terjadi bahwa pengikut dari Shincheonji ini berbohong, ya. Kalau ada kesulitan mereka berbohong, tak apa-apa. Yang penting kan baik. Nah, tapi boleh saya katakan berbohong itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Galatia 3 ayat 6-9, Roma 4 ayat 16-22. Kalau disebutkan Abraham itu benar, ya. Tapi disebut benar karena imannya yang melawan segala rintangan, bukan karena kebohongan. Ya.
Jadi kadang-kadang kita pun juga salah Bapak Ibu. Seringkali menyebutkan Abraham itu segi positifnya, ya. Abraham adalah bapak orang percaya. Tapi kadang-kadang kita juga harus berani menyebutkan dia juga pernah bersalah, berbohong tentang istrinya untuk menyelamatkan diri dari kekuasaan Firaun. Jadi supaya adil, ya, cara berpikir kita ini selalu apa adanya gitu. Nah, kalau tidak maka bisa dipelintir. Abraham itu dibenarkan, ya, padahal dibenarkan karena imannya bukan karena kebohongan. Ya. Nah, demikian pula Yakub, ya, Yakub itu kan namanya artinya penipu, ya. Tidak berkenan di hadapan Allah karena tindakannya yang licik. Tetapi Yakub yang terbuang dari keluarganya itu, ya, dia lari ke rumah pamannya yang bernama Laban, dia bekerja di situ. Allah kemudian memberkati dan menjumpai Yakub, dan kita tahu terjadi pergumulan antara Allah dan Yakub, dan disitulah nama Yakub diganti menjadi Israel, ya. Karena aku memandang wajah Allah. Ya. Disitulah Yakub diberkati, ya. Jadi dia tidak lagi menerima berkat karena dia menipu ayahnya, yang karena kondisi mata yang rabun, ya, atau juga menipu kakaknya, tapi berkat Israel sebagai Israel diterima Yakub dalam pergumulannya dengan Allah. Ya. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan dibahas di dalam pengajaran Shincheonji, tidak akan. Jadi dia akan artikan Yakub menjadi Israel dengan pengertian yang lain karena dia berbohong. Dan pengikutnya, ya, ini masalah jemaat, ya. Jemaat seringkali mengapa bisa menjadi pengikut dari bid'ah? Karena mereka selalu dibiasakan untuk didoktrin. Bahaya sekali Bapak Ibu. Karena itu menjadi jemaat jangan mau untuk didoktrin, ya. Tapi kita bisa menerima doktrin, ya, beda ya. Kita menerima doktrin, tetapi kita tidak bersedia didoktrin karena kita terlatih mengembangkan kemampuan analisis kritis seperti itu. Jadi harus dibedakan, ya. Kita sebagai jemaat bisa menerima doktrin gereja, dogma gereja, tetapi kita tidak boleh mau didoktrin. Didoktrin itu seperti kita dilumpuhkan kemampuan analisis atau kemampuan kritis kita. Ya. Nah, demikian pula dia mengatakan, nah, apa-apa itu dalam konteks tertentu melakukan kekerasan. Nah, tadi dikatakan, ya, Pak Yesus juga melakukan kekerasan. Nah, apa-apa. Musa juga melakukan. Nah, padahal kalau Allah kemudian memilih Musa karena kasih karunia yang berkenan menebus orang-orang berdosa dari situasi mereka yang paling buruk, ya. Jadi Allah di dalam iman Kristen itu menegaskan bahwa misi keselamatan Allah itu adalah untuk mengatasi kelemahan dan kegagalan kita sebagai manusia. Sebenarnya Musa dihukum Tuhan karena dia ini membunuh orang Mesir, karena orang Mesir menganiaya orang Israel. Musa dihukum berapa lama? 40 tahun. Di mana? Di padang gurun. Tapi sekaligus penghukuman itu sebagai persiapan Musa untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel. Ya, jadi kita tahu, ya, Musa itu dibagi menjadi 3 periode, ya. 40 tahun pertama dia menjadi pangeran, 40 tahun kedua dia menjadi pengembala di Midian, 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin umat Israel. Nah, tadi kembali masalah arti jumlah 144.000, ya. Jadi dalam buku Menhili, ya, saudara bisa cek, ya, ini dalam bahasa Inggris juga, ya, penciptaan surga dan bumi. Jadi dia mengajarkan bahwa 144.000 itu merupakan nubuat bagi bayangan setiap orang yang mau bersekutu dengan Shincheonji. Jadi ayo kita kembangkan jemaat kita menjadi jumlah sekian. Ya. Kadang-kadang kita sebagai jemaat GKI berani enggak mengatakan seperti ini. Pada tahun ini jumlah jemaat kita akan kita naikkan menjadi tambahannya 200 orang aja misalnya.
tahun depan kita akan naikkan menjadi 300 orang. Tapi kelompok-kelompok bidat itu bisa berpikir seperti itu, Bapak. Jadi mereka tuh karena itu selalu mengatakan gereja ini adalah gereja yang siap untuk menuai, ya, gereja penuai. Karena kita akan menuai, ya, gandum yang akan berlimpah-limpah. Nah, kalau ternyata jumlahnya tidak tercapai, Menhil memberikan jawaban. Karena ada anggota jemaat yang mengkhianati perkataan Yesus, sehingga gereja 7 kaki dian ini tidak bisa mencapai jumlah ini. Nah, ini dia menyebutkan ya para perusak, ya orang-orang yang disebut kelompok Nikolaus. Ya. Nah, bagaimana mereka yang mengkhianati ini? Orang-orang yang tidak taat kepada dia. Ya. Jadi yang disebut pengkhianat itu adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada wibawa Menhili itu atau pemimpin mereka. Ya. Jadi tetap ya dicari jumlah ini supaya intinya orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa tunduk kepada pemimpinnya. Nah, jadi Menhili mengatakan Shincheonji itu adalah Israel baru. Israel rohani yang baru. Dan karena itu sebagai Israel rohani yang baru, mereka harus mempelajari firman yang diwahyukan tentang peristiwa-peristiwa dalam kitab. Jadi kalau saudara perhatikan ya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling digemari oleh semua bidat. Karena mereka bisa tafsirkan kemana-mana. Ya. Saya berapa kali diminta membahas tentang kitab Wahyu ya. Tentang bidat-bidatnya itu selalu menarik sekali. Bukan kitab Wahyunya yang salah, tapi simbol-simbol yang sulit dari kitab Wahyu itu menjadi lahan atau celah para bidat untuk memasukkan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka. Nah, disitulah kita baru sadar, oh jemaat ini harus saya harus saya buka wawasannya supaya mereka terbiasa juga untuk membaca sebuah pengertian-pengertian yang tidak mudah. Nah, karena itu hati-hati kalau kita menjadi jemaat terlalu inginnya yang praktis ya, khotbah kalau bisa yang sehari-hari ya. Nah, atau orang yang bilang khotbah hari-hari aja, jangan khotbah yang sulit-sulit. Ya. Nah, kelompok ini anehnya Bapak Ibu, suka sekali yang sulit gitu loh. Tapi sulitnya itu diisi dengan cara yang salah. Ya. Nah, karena itu di dalam Shincheonji itu ada sebuah impian bagaimana mendirikan Israel rohani yang baru dengan jumlah 144.000 orang. Karena 144.000 orang ini adalah orang yang mengenakan jubah putih, alias orang-orang yang selamat ya. Ini tentunya dalam bahasa Indonesia tidak ada, yang saya terjemahkan aja ya. Penciptaan surga dan bumi halaman 195. Ya. Jadi kita harus melihat itu ya, sekaligus kita bercermin terhadap diri kita sebagai umat ya, sebagai jemaat. Ya. Ya boleh sekali-sekali khotbah sehari-hari itu boleh. Tapi kadang-kadang dunia ini tidak begitu Bapak. Dunia di sekitar kita ini terus-menerus mengalami perubahan-perubahan yang begitu dahsyat. Dan mereka kadang-kadang menawarkan hal-hal yang tidak sehari-hari. Jadi saya yang ada di universitas, di perguruan tinggi itu bisa merasakan. Perkembangan itu begitu cepat. Pemikiran-pemikiran yang baru itu sangat cepat. Tidak perlu membutuhkan sampai 1 bulan. Bahkan kadang-kadang tiap minggu, bahkan kadang-kadang tiap beberapa hari. Bahkan kadang-kadang, tiap hari ini kok sudah berubah semua ya. Ini yang harus kita siapkan, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan. Dan tadi yang saya katakan bahwa ciri khas dari seluruh bidat termasuk Shincheonji itu adalah kultus individu. Jadi dia menyebut dirinya yang sudah mendapatkan pengangkatan ilmu. Ya. Seperti salah satu gereja yang ada di Jakarta yang pendetanya juga meninggal pada situ. Dia mengatakan bahwa saya nih
tadi malam diangkat oleh Tuhan ke surga, dan saya sudah berapa kali naik turun dari surga ke bumi. Sama, bahasanya itu sama. Lalu dia mengklaim pula orang yang bisa memiliki pengertian pemahaman yang lengkap dan eksklusif. Eksklusif artinya satu-satunya yang bisa menafsirkan Alkitab. Pendeta-pendeta lain itu salah tafsirannya. Lalu dia suka itu ya, bahasa-bahasa yang biasa, rahasia nih yang saya katakan. Ya. Nah, kalau kita misalnya di lingkungan jemaat kita, kadang-kadang udah apa, jangan bicara yang itu, yang sehari-hari. Loh, bidat-bidat itu sukanya di sini. Gitu. Ya. Lalu mereka juga nih ya, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang sulit itu ya. Ini harus kita ngerti. Karena apa? Ini adalah prasyarat kalau mau selamat. Jadi orang mau belajar. Jadi kalau kelompok-kelompok Sinci-Onji seperti ini, ibadah jangankan hanya 2 jam. Kalau perlu sehari penuh pun ya mau aja. Disuruh puasa dan belajar ya mau aja. Begitu hausnya orang akan kebenaran. Dan dia juga Manhili mengklaim tidak ada pemimpin alias tidak ada pendeta atau kelompok lain yang bisa menawarkan. Jadi yang bisa selamat 144.000 orang ini hanya kelompok komunitas gereja Sinci-Onji of Jesus. Ya. Dan ini klaimnya dari Manhili, ya, bahwa dia tidak akan pernah mati. Nanti saya tidak tahu bagaimana kalau dia akan mati. Ya. Sama seperti salah seorang pendeta di Indonesia kan juga gitu kan. Buktikan kalau saya salah hari ini saya mati. Dan akhirnya kalau mati akhirnya bagaimana? Saya tidak tahu. Dia adalah Mesias di akhir zaman. Ya. Lalu dia menyebutkan Korea Selatan maksudnya di sini adalah titik fokus tindakan di akhir zaman. Ya, karena disebutkan dalam Alkitab tadi ya, Yesaya 41 tadi ya, tentang timur itu ya. Lalu dia sebutkan di sana ada juga lembah gunung Chungki gitu ya. Saya kurang tahu membacanya Chungki atau gimana ya. Ini adalah tempat perlindungan ya. Kalau nanti terjadi satu perang dunia ketiga atau perang nuklir ya, masuk saja di sini untuk berlindung. Dan ini ya, bahwa orang percaya itu akan ditentukan oleh Tuhan menjadi penguasa dunia. Kalau saudara apa? Mengapa bisa sampai ribuan orang, bisa puluhan ribu orang? Karena orang itu dijanjikan untuk menjadi, ya, diberikan satu impian. Anda itu adalah penguasa dunia. Berbondong-bondong orang ingin menjadi anggota dari Sinci-Onji. Jadi ini kita lihat trik-triknya itu ya. Oh gimana sih? Kok trik-triknya tuh kok bisa luar biasa itu gimana? Ternyata kalau saya pelajari itu triknya itu seperti ini. Nah, jadi kita lihat bahwa setelah saya coba ya, tadi waktu saya diberi kesempatan, tolong Pak dipelajari 1 bulan saya pelajari. Saya pelajari ajaran-ajaran mereka, akhirnya saya rumuskan ada 4. Kalau mereka menafsirkan, biasanya itu tidak memperhatikan ini. Ya. Diabaikan konteks itu. Ini pada kalau yang tadi evangelis Citra ya, siapa tadi? Betul ya? Yang sekolah tinggi teologi tadi. Cahya. Ya, Cahya ya, betul ya. Itu selalu hermeneutik itu dimanapun di dunia ini selalu memperhatikan konteks. Kalau konteks diabaikan, maka ayat ini tidak bisa dipahami. Tapi Sinci-Onji sudah, konteks ini enggak penting gitu ya. Lalu ayat-ayat yang jelas, anehnya, justru diabaikan dan dikurangi demi informasi yang subjektif dari pemimpin. Gitu. Ya, jadi dia mainkan ya ayat-ayat Alkitab itu. Bahkan kalau saya pelajari itu ya, Petir Timur itu lebih berani lagi. Dia ganti Alkitab. Jadi ayat Alkitabnya diganti semua dengan penglihatan-penglihatan yang dia terima gitu ya. Lalu yang menarik ya, ajaran Sinci-Onji itu dia bisa membuat hubungan antara ayat yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi yang bisa dilihat oleh Manhili. Gitu.
Lalu makna-makna baru diberikan kepada ayat-ayat yang sulit dimengerti. Ini saya katakan. Jadi mari pikirkan ya Bapak Ibu ya. Ke depan ini bukan saya mengatakan khotbah itu sulit, bukan. Mari kita berani membahas sesuatu yang sulit, tapi dengan bahasa yang mudah. Karena ini yang menjadi makanan empuk. Gitu. Lalu orang bersaksi kan, jadi ada beberapa orang yang saya teliti itu, apakah itu dari GKI, dari GPIB, dari gereja-gereja seperti HKBP gitu ya. Terus pindah ke kelompok-kelompok ini, mereka katakan, saya selama di gereja saya itu tidak pernah mendapatkan makanan rohani yang dalam. Kalau di kelompok-kelompok ini saya mendapatkan makanan rohani yang dalam. Nah, yang makanan rohani yang dalam itu ini. Tapi diisi dengan cara pengertian yang salah. Sayang ya, gitu. Seandainya yang sulit itu diberikan pengertian yang benar, wow, bukankah itu yang harusnya dilakukan oleh gereja? Ya. Jadi kita di dalam hal ini dipanggil oleh Tuhan, ya, sebagai umat percaya. Bagaimana kita harus menguji setiap roh? Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, ya. Di sana kita mendengar satu firman ya, yang mengingatkan kepada kita, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kalau kita perhatikan setiap roh ini yang harus kita uji, ya, khususnya roh yang bagaimana? Roh yang mengaku bahwa mereka adalah malaikat. Bahwa mereka kalau menyebut malaikat, mereka adalah yang ilahi. Dan mereka biasanya ketika menyampaikan ini, memberikan pesan yang justru memutarbalikkan kebenaran. Jadi roh-roh yang sesat ini adalah menyalahgunakan atau memanipulasi maksud dan arti firman Tuhan, lalu diberi pengertian yang subjektif dari pemimpinnya. Karena itu saya katakan jemaat itu harus terpelajar. Kalau tidak, ya akan menjadi makanan empuk dari para bid'ah. Subjektif ini biasanya ditambah dengan karisma, udah mempesona. Gitu. Nah, jadi kalau toh dikutip, ini hanya untuk melegitimasi, untuk menjadi pembenaran saja. Ya. Jadi contohnya adalah ketika baik Sinjeonje maupun Watchtower, ya, Matius 24 ayat 45 sampai 47, ya. Jadi dia menyebutkan ini ada hamba terakhir. Wah, ini berarti siapa pemimpin mereka? Pada Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 45-47 tidak pernah menyebut nama mereka, tidak ada. Tapi ini, wah, ini pemimpin mereka. Atau pemimpin katakan, inilah ayat yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan ini saya, ya, yang menggenapi. Nah, demikian pula ketika menggunakan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, ya Bapak Ibu bisa baca, ya. Bahwa mereka yang ada di dalam terang, ya, maka mereka mendapatkan firman yang diwahyukan. Nah, ini siapa? Wah, ini adalah Sinjeonje. Jadi 1 Tesalonika 5 1:11 ini adalah ayat yang untuk mendasarkan pendirian gereja Sinjeonje. Jadi itu cara berpikirnya mudah ditelusur. Oh, cara berpikirnya seperti ini gitu ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa mengabaikan konteks ya. Padahal ini ya, ini satu nasihat ya. Konteks itu lingkungan di seputar teks ya. Ya, ini contohnya seperti kera di kebun binatang dengan kera di hutan. Itu mempunyai konteks yang berbeda. Artinya beda. Kebun binatang dan kera di hutan. Ya. Kita harus membaca ya apa maksudnya. Ya. Contohnya ketika mereka membaca kata kilat ya, Matius 24 ayat 27. Nah, ini kilat ini diartikan oh tembus pandang gitu. Tembus pandang dalam arti bahwa mereka ini adalah penampilan roh Kristus yang tidak kelihatan. Gitu. Tapi ajaran yang mungkin Bapak Ibu bisa tertawa, tapi mereka menerimanya dengan kusuk. Gitu.
Lalu mereka membuat hubungan-hubungannya antara Yeremia 31 ayat 27 dengan Matius 13 ayat 24-36. Ini. Kenapa bisa hubungan? Ya karena pendetanya ngajarin seperti itu. Kembali kepada karisma sang pendeta. Gitu. Dan kalau kita juga perhatikan ya, cara berpikir dari Shinji Onji Manhili ini adalah kalau dia mengutip dari ayat misalnya Hosea 12 ayat 11. Padahal kalau kita baca itu sebenarnya bicara tentang yang umum. Tapi ini kaitan apa? Wah, ini menunjuk kepada Rasul Yohanes dalam Wahyu. Dan yang dikatakan Wahyu itu siapa? Saya sendiri, Manhili. Ujung-ujungnya ke sini. Gitu. Padahal kalau kita baca di Hosea 12 ayat 11 ya, mungkin kita baca sebentar. Di dalam Hosea pasal 12 ayat 11, misalnya begini, berkata, Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Tidak ada itu. Tapi dikatakan, para nabi ini siapa? Saya, Manhili. Lalu juga ini yang konyol, Parakletos. Dan ini ayat yang juga seringkali dipakai oleh para bidat. Yohanes 14 dan Yohanes 16 tentang Parakletos, ya, penghibur itu. Ya. Bahkan juga saudara kita yang tidak seiman pun juga mengklaim bahwa Yohanes 14 ini dan Yohanes 16 ini dinubuatkan untuk menunjuk kepada nabi mereka. Ya. Nah, kata Parakletos ini diganti menjadi Periklitos. Ya, jadi Parakletos menjadi Periklutos. Padahal saya sudah cek Bapak Ibu, kata aslinya itu tidak ada kata Periklutos, tidak ada. Yang ada adalah kata Parakletos. Nah, Parakletos ini di dalam pemikiran Shinji Onji ini masuk ke dalam tubuh Manhili. Pengikutnya percaya. Dan inilah kita lihat kemampuan mereka memanipulasi arti kata. Ya, nanti kita sebentar lagi tahun 2024 hati-hati ya dalam memilih presiden. Mereka akan banyak tanpa sadar kalau kita tidak hati-hati ada yang memanipulasi kata. Jadi membius orang dengan kata-kata yang manis. Ya. Jadi contohnya di sini Parakletos ini Manhili mengutip dalam bahasa Korea Bohaesa. Saya tidak tahu cara bacanya. Bohaesa. Untuk menguatkan guru yang penuh kasih karunia. Lalu juga dalam bahasa Korea, Tongdal, ya, yang artinya penguasaan, pengetahuan yang mendalam, penyelidikan dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, Rasul Yohanes ini maksudnya berkaitan dengan kitab Wahyu. Jadi ini nanti yang menjadi Manhili ini, ya, Manhili ini, dialah yang bisa menguasai yang sempurna atas Alkitab. Ya. Tadi saya katakan Manhili mengklaim bahwa dialah yang menguasai secara sempurna isi Alkitab. Ya. Jadi kalau kita lihat maka pengajarannya sampai karena saya diminta ini, saya pelajari semua Bapak Ibu. Oh ternyata mereka ini satu dalam satu kata ini, inconsens, tidak konsisten artinya. Ya. Jadi kadang-kadang literal diartikan kiasan diartikan literal gitu. Jadi terbalik-balik ya. Jadi mereka ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya harusnya makna itu harusnya denotatifnya, tapi mereka pakai makna konotasi ya. Konotasi artinya apa? Arti yang bukan sebenarnya, arti kiasan atau perumpamaan. Jadi contohnya lapang dada itu kan orang yang bukan dadanya yang lapang, tapi orang yang berjiwa besar ya, bisa mengampuni gitu ya. Panjang tangan bukan tangan yang panjang, tapi suka mencuri. Jadi tergantung konotasi ini diartikan harusnya itu konotasi, tapi diartikannya menjadi literal. Yang literal menjadi konotasi. Ya. Jadi ini tidak menjadikan satu konteks ya untuk memahami arti Alkitab itu secara jujur, ya, tidak konsisten. Jadi dia juga menyeleksi kutipan itu semua bidat yang saya pelajari itu selalu pakai kutipan ayat Alkitab yang tertentu saja, hanya sejumlah ayat yang dikutip.
Jadi contohnya setelah Kristus naik ya, itu adalah roh yang bekerja melalui tubuh daging main hili. Ya, jadi saya ini adalah Kristus gitu. Rohnya ini adalah roh Kristus, badannya badan saya. Padahal iman Kristen mengatakan Tuhan Yesus itu, yang disebut Tuhan Yesus itu selalu dia punya kodrat ilahi dan insan, bukan hanya ilahi saja. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi ini dibelokkan. Yesus cuma roh, dagingnya adalah manusia bernama main hili. Ya. Seperti itu. Lalu dia juga melakukan generalisasi ya, artinya generalisasi itu berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu ya. Jadi penalaran berdasarkan pengamatan ya, beberapa di generalisasi. Gitu. Nah ini juga sama. Cenderung melakukan generalisasi yang ditarik dari bukti yang terlalu sedikit. Gitu. Ya, misalnya tentang pengangkatan, itu kan hanya di dalam 1 Tesalonika. Tapi itu dikembangkan seakan-akan isi Alkitab itu bicara tentang pengangkatan. Ya. Kata timur dikaitkan dengan Korea, itu kan generalisasi. Ya. Indonesia juga timur gitu. Jadi kalau mau timur bukan hanya Korea, orang di Cina pun juga nyebutnya dirinya adalah timur gitu. Ya. Ya. Nah tadi yang saya katakan bahwa Shincheonji itu merupakan aliran yang sinkretis. Ya, dia menggabungkan kepercayaan kekristenan dengan Buddhisme. Jadi roh-roh para martir kembali ke bumi dan bersatu dengan tubuh orang percaya. Ini kan reinkarnasi. Ya, yang saya disebut dengan apa itu? Dalam bahasa Sanskerta, ya, samsara. Gitu. Jadi konsep kebangkitan dalam Alkitab mengacu pada roh. Jadi harusnya tuh kebangkitan kita nanti kita sebagai roh, tapi nanti kita akan diberikan oleh Tuhan tubuh kebangkitan, tubuh muni. Jadi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Shincheonji. Jadi ini dapat disebut dengan penafsiran esoterik. Esoterik itu artinya penafsiran yang hanya cocok untuk kelompok ini, yang sifatnya tertutup. Ya. Biasanya kelompok-kelompok apokaliptik itu selalu menafsirkan secara esoterik. Ya. Bapak Ibu tolong ini difamiliarkan. Ya. Ini juga sama. Esoteriknya siapa? Dengan kelompok 144.000 orang. Yang ditulis dengan kode, ya, atau pakai zaman sekarang pakai apa tuh coding, ya, atau pakai password yang khusus ya, agar rencana Tuhan tetap tersembunyi dari iblis. Jadi ini kembali semuanya pada otoritas menhiri. Di pewahyuan dianggap masih terbuka, jadi Alkitab masih bisa ditambah, Bapak. Ya, kalau kita akan mengatakan Alkitab itu kanonnya sudah tertutup, sudah ditutup. Ya. Kalau mereka mengatakan, enggak, Alkitab itu masih bisa terbuka, masih bisa ditambah dengan nubuat-nubuat baru. Nah, kita tahu bahwa di dalam gereja kita mengatakan ada 3 lingkup firman, 3 dimensi, Kristus firman hidup, Alkitab firman tertulis, dan gereja, ajaran gereja adalah firman yang diberitakan. Ada 3 firman ya, firman hidup, firman tertulis, dan firman yang diberitakan. Oke. Nah ini kita kembali pada kata kanon gitu ya. Nah, jadi kalau mereka tidak mengaku kanon, jadi Alkitab bisa ditambah-tambah lagi. Ya. Saksi Yehova kalau sudah perhatikan juga nambah. Ya. Mormon juga menambah. Ya. Ya. Mormon itu menambah dengan Alkitab yang lain menurut versi mereka. Nah, karena itu kita harus belajar tentang sikap iman Kristen ya, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan akan adanya penyesatan, utusan palsu, ya, kebohongan rohani dari roh-roh yang menyamar. Dan harus diingat bahwa Kristus dalam kedatangannya yang nanti yang mulia itu tidak pernah pakai penyamaran. Nah, jadi saya beri contoh seperti seorang ayah ya, untuk mengingatkan anaknya agar jangan kamu membukakan pintu bagi orang yang sepertinya bertopeng. Kamu akan dimangsa.
Jadi dimaksanya gimana? Para penyesat ini menggunakan ayat-ayat Alkitab dan mengaku percaya kepada Kristus, tapi sesungguhnya menjauhkan umat dari kebenaran. Ya. Jadi parousia Kristus itu tanpa penyamaran. Ya. Kalau saya baca dengan teliti, maka Yesus yang akan datang kembali itu tidak pakai topeng. Ya. Bukan roh yang tidak terlihat, dia jelas sekali. Kisah Rasul 1 ayat 11. Yesus yang sama akan datang kembali. Yesus yang kamu lihat itu akan datang kembali. Ya. Tapi penyesat mengatakan roh Yesus ini masuk sebagai topeng dalam tubuh mereka. Ya. Saya katakan pastilah mereka ini adalah anti Kristus. Mereka adalah Mesias palsu. Ya. Jadi ini mereka melakukan mendistorsi kebenaran. Jadi kebenaran itu disimpangkan, ya, dibelokkan, sehingga orang tidak bisa mengenal yang asli. Ya. Begitu. Jadi lalu mendapatkan penglihatan rahasia. Ya. Seperti salah satu gereja juga di Indonesia, ya, pendeta yang meninggal, mendapatkan penglihatan rahasia, ya, minyak urapan dan sebagainya, gitu ya. CJOJ melakukan yang sama terhadap Trinitas, kepada Kristus, kepada Roh Kudus, kepada penebusan. Ya. Nah, karena itu ujungnya adalah ajaran ini disebut bidat karena pemimpinnya senantiasa mengkultus dirinya. Ya. Jadi selalu mereka meninggikan diri. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu yang disebut dengan megalomania. Dan biasanya orang-orang megalomania itu sangat dipengaruhi oleh ilusi, dan sebagian oleh halusinasi. Ilusi, halusinasi itulah yang mereka anggap sebagai wahyu. Lalu mereka memberikan ajaran-ajaran yang dianggap paling benar, ya, dan yang diajarkan oleh gereja-gereja lain itu adalah salah. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, yang dapat saya jelaskan tentang bidat dari Shincheonji yang didirikan oleh Manhili dan juga sudah masuk sebagian ke Indonesia. Semoga ulasan dan pemaparan saya memberikan informasi yang diharapkan. Terima kasih. Saat ini, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan materi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ya, silakan melalui raise hand atau di ruang chat. Saya Bu Vivin. Oke, Pak Joel ya, Pak Joel. Silakan Pak Joel, Pak Yohanes, Pendeta Yohanes. Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Pada waktu saya menghubungi Bapak, saya bicara tentang aliran ini dan Pak Yohanes mengatakan, saya belum pernah dengar. Ternyata waktu memaparkan, luar biasa ini si pemaparan Pak Yohanes ini. Demikian lengkapnya. Satu pertanyaan Pak Yohanes. Aliran ini masuk ke Indonesia, itu melalui media apa Pak? Yang banyak dipakai oleh aliran ini sehingga dikhawatirkan, paling tidak gereja juga perlu khawatir untuk menyikapi tentang media yang dipakai. Itu menurut saya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Ya Pak Joel. Jadi sekarang media yang paling powerful itu adalah media sosial ya Pak. Dan kita tanpa sadar itu memang adalah bangsa yang sangat sekarang sampai saat ini kan mudah kagum dengan drakor gitu ya Pak. Pokoknya dari Korea itu kan selalu wow gitu kan. Dan disitulah mereka juga memang masuk di dalam popularitas dari para artis yang ada. Dan mungkin kita tidak sadar, para artis yang ada, para aktornya adalah juga sebagian dari kelompok ini. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu bedanya di mana ya. Nah, tapi bisa diduga bahwa sebagian, tentunya tidak semua Pak ya,
Dan karena itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan mereka ini adalah sebenarnya para bidat itu mudah mudah dilacak gitu. Jadi mereka memang biasanya menampilkan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Komunikator yang baik. Jadi kalau kita ya sebagai gereja itu juga sama. Jadilah gereja yang mampu menjadi komunikator yang efektif. Dan mereka mampu mengkaitkan gitu ya. Nah, baru orang sudah terpesona, lalu mereka kaitkan lagi dengan gerakan-gerakan yang biasanya itu spektakuler gitu. Nah, kita kan juga kagum kan, wah bisa mengumpulkan sampai 20.000, bisa mengumpulkan orang sampai sekian, ya, gitu banyaknya, mudah masuk. Jadi kalau boleh saya nyebutnya apa? Propaganda. Propaganda. Jadi di dalam kita pun juga adalah orang-orang yang mudah sekali kan membeli barang karena propaganda gitu. Walaupun barang itu tidak kita butuhkan, tapi kalau ada propaganda yang kena ya kita akan membeli gitu. Jadi kita manusia adalah orang yang gampang dipengaruhi. Nah, orang yang gampang dipengaruhi adalah karena dia tidak punya knowledge. Nah, rahasianya bagaimana? Umat harus punya knowledge. Bagaimana supaya umat knowledge? Umat harus terpelajar. Bagaimana terpelajar? Umat minimal itu terbiasa. Saya pernah memberi contoh. Kalau ingin mengetahui uang palsu, coba kalau Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ingin menguasai, gak sampai ketipu dengan uang palsu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Harus lebih mengetahui ya tentang uang yang asli ya. Nah, itu jawaban yang baik. Jadi Bapak Ibu harus familiar dengan yang asli. Kalau kita familiar dengan yang palsu, nanti yang asli itu kita anggap palsu. Nah, coba bayangkan kalau kita ya hanya suka nonton, lalu ada yang spektakuler, lalu kita nontonin terus. Bapak Ibu akan menganggap apa? Gereja-gereja yang tidak seperti mereka, jadi sesat semua. Buktinya tidak ada Roh Kudus. Langsung kita akan membuat asumsi seperti itu. Dan yang kedua, hukum alam. Apa yang buruk di alam ini selalu berkembang dengan cepat. Bapak Ibu tidak perlu menyingkirkan atau membuat obat-obatan untuk membasmi eceng gondok. Saya dulu di Jakarta tuh di pantai mana dekatnya Jakarta Utara itu dekatnya Pluit itu, Waduk Pluit itu banyak sekali eceng gondok. Dihabiskan minggu depan udah keluar lagi. Coba itu kalau padi. Indonesia ini akan kaya sekali. Semuanya akan makan padi tanpa harus membaca. Tapi yang baik itu selalu membutuhkan effort. Harus dibaca, harus diolah, harus dipupuk. Tapi kalau yang buruk itu selalu dunia ini cepat sekali berkembang. Seperti itu Pak Joel. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Memang Pak, mungkin sedikit ini ya, saya pernah memang sudah beberapa tahun yang lalu pernah mendengarkan tentang Nisi Chonji. Itu ada beberapa anak sekolah, anak student yang di Australia, mereka sudah masuk ke aliran ini. Caranya memang dia masuk ke universitas. Ya, di universitas, dan mereka mengadakan PA begitu. Nanti belakangan baru mereka tahu, ini sepertinya ini sudah kayak seperti Pak bilang tadi ya, distorsi kebenaran. Baru nanti belakangan baru mereka sadar. Dan itu pernah saya ketemu dengan satu anak, akhirnya waktu itu saya bawa ke satu. Tapi saya belum tahu terlalu mengerti dengan ini ya, nanti belakangan baru, dan sekarang juga saya baru bisa lebih paham ya dengan Shincheonji ini, bagaimana cara mereka mencari umatnya, bagaimana ya. Memang suatu aliran yang luar biasa yang sebenarnya ke Indonesia, kalau bagaimana Pak, apakah di Indonesia ini sudah banyak? Jadi itu benar.
Jadi salah satu, ya misalnya Maranatha, itu saya berulang kali menghadapi sekte-sekte yang menyamar. Jadi kalau ada misalnya penerimaan mahasiswa baru, di situ sudah mulai antri, Bu. Orang-orang yang akan mempengaruhi anak-anak ini. Caranya sangat gaul. Mereka pakai pakaian yang cocok, yang gaul gitu. Lalu mereka datang di food court, lalu ngejak omong-omong, lalu tukar-tukar telepon, ya. Lalu situ masuk. Ya. Nah, lebih celaka lagi kalau kemudian dosennya yang kena. Ya. Kalau dosen ini misalnya seorang doktor, ya, atau apalagi dia adalah seorang guru besar. Lalu cara berpikirnya, jadi saya mengatakan, loh dia kok orang pintar bisa. Karena begini, kita harus membedakan, orang itu cerdas, tapi tidak cerdas dalam bidangnya. Misalnya, dia cerdas sebagai seorang guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil, tapi tidak berarti dia cerdas secara spiritual. Gitu. Nah, kalau kita akan sering kali, wah dia doktor kan, gitu kan. Ya dia doktor dalam bidangnya, tapi dia kalau diajak untuk melihat dari bidang yang lain, dia seperti anak SMA saja. Gitu. Jadi kita harus melihat, jadi apalagi dalam dunia akademik itu kita tahu ada 8 kecerdasan. Ya. Jadi Bapak Ibu kita ini punya 8 kecerdasan. Jadi kita minimal itu punya antara 2 atau 3 kecerdasan. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi masalahnya kalau sudah masuk di perguruan tinggi itu lebih celaka lagi. Karena mempengaruhi mahasiswa itu gampang sekali. Dan saya sangat rutin setiap tahun. Ya. Pakai brosur-brosur menawarkan kursus bahasa Inggris, bahasa Korea gratis. Mereka mau. Anak-anak muda kan yang terpesona dengan drakor itu ditawari, kamu belajar bahasa Korea, nanti kalau kamu bisa, kamu nanti bisa ke Korea. Siapa yang tidak mau? Nah, ini masuk, Bapak Ibu. Ya, jadi melalui propaganda, lalu juga melalui orang-orang yang agen-agen yang mereka latih, gitu. Saksi Yehova kan begitu juga, dilatih agen-agennya, datang ke rumah-rumah, diketuki pintu rumahnya. Saya orang Kristen, mau menyampaikan ini. Bapak Ibu buka, orang Kristen, bukain. Begitu dibukai, Bapak Ibu akan dikuliahi, dikhotbahi oleh saksi Yehova bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu mau ngusir tidak bisa. Mereka pintar sekali, kuat sekali. Diusir-usir nanti akan kembali lagi. Bahkan membawa temannya lagi. Ini kita harus tahu bahwa kekuatan dari bid'ah itu kuat. Nah, kita ini orang-orang di gereja itu seringkali kasih ya, jadi ya. Tapi kita tidak punya knowledge, masuk. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apakah yang saya terangkan sedikit menolong ya. Masih ada 15 menit lagi. Kemudian ini ada satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan dari Pak Darman Purba. Pertanyaan pertama adalah apakah si Chonji itu punya Alkitab sendiri? Dan yang kedua, mohon Pak disaringkan beberapa witness dari mantan pengikut si Chonji. Kalau Shincheonji itu tidak membuat Alkitab. Yang membuat Alkitab itu salah satunya adalah Mormon, itu dia punya Alkitab. Saksi Yehova itu mengganti Alkitab. Jadi misalnya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, lalu dia ganti. Firman itu ditambahi adalah suatu Allah. Diganti, beberapa ayat diganti. Lalu nama Allah diganti Yehova. Nah, tadi yang saya sebut misalnya gereja Petir itu mengganti, dia punya Alkitab sendiri. Jadi kita harus melihat itu. Nah, kalau mantan-mantan dari Shincheonji, maksudnya apa pertanyaan yang kedua tadi?
tadi pertanyaan kedua, tunggu sebentar, ada di ruangan chat ya. Apakah ini? Mohon di-sharingkan Pak beberapa witness dari mantan pengikut si Chonji. Oh ya, saya tidak hafal, tapi ada salah satu pengikutnya dia mengatakan bahwa kami ini digoda, itu tanda petik itu seperti dirayu ya, dibujuk lah, ya dibujuk untuk menerima bahwa Menhili itu adalah manifestasi dari Roh Yesus yang datang. Itu yang mereka alami. Yang kedua adalah biasanya kelompok-kelompok seperti ini baru mengaku kalau kemudian mereka dirugikan. Gitu. Dirugikan tapi tidak ada buktinya, tidak ada berkatnya. Gitu. Tadi yang dikatakan bahwa mereka ini sampai menyerahkan apa saja ya, cincin, jam, bahkan kunci mobil kan juga begitu kadang-kadang di Indonesia. Saya pernah datang di salah satu bentuk ya namanya KKR ya, tapi ini KKR yang ngawur ya. Jadi pendetanya nih persembahkan apa yang ada di saku saudara-saudara. Ya, saya waktu itu masih remaja ya Bapak Ibu. Jadi saya belum punya kemampuan untuk. Lalu mereka lakukan itu. Ya. Lalu ada kunci mobil yang ada ya diberikan aja. Ya, baru kemudian setelah kejadian itu baru ada kesaksian. Iya ya, saya kok kenapa mobil saya ini kok saya serahkan, nah saya kok pulang jadi jalan kaki. Gitu. Ya begitu. Tapi biasanya itu ya. Kelompok-kelompok bidat itu selalu melumpuhkan kemampuan rasional kita. Kenapa kok bisa kemampuan rasional kita dilumpuhkan? Karena kita selalu didogma, didoktrin, kalau kita melakukan ini maka Tuhan akan memberkati. Jadi di balik itu sebenarnya ada unsur serakah juga. Jadi kita ingin dapat berkat, maka kita melakukannya itu. Kamu berikan ini, nanti Tuhan memberikan kamu 10 kali ya. Biasanya kan ada roh serakahnya itu sebenarnya. Iya, sementara begitu dulu ini ada yang angkat tangan ya, Pak Antoni. Ya. Pak, mungkin ada saya tambahan itu. Ya, saya baik, baca di YouTube, saya baca di ini ya beberapa hari yang lalu sebelum ini ada pengikutnya itu malah dari pendeta. Tapi saya tidak sebutkan, tapi yang pasti bukan dari Presbyterian, bahkan dia adalah pengajar STT. Itu ya luar biasa ya, bisa masuk ke pendeta-pendeta juga. Nah, kalau dilihat Bu, itu sebenarnya adalah pasal psikologi Bu ya. Jadi misalnya tanda petik ya, saya belum tahu siapa yang dimasukkan ya. Misalnya pendeta ini dikecewakan ya oleh institusinya. Nah, biasanya mulai dia masuk kepada satu ranah yang emosional. Nah, yang emosional ini kemudian ada satu aliran yang bisa menerima dia. Maka secara batin itu dia akan melegitimasi apa yang dikatakan dalam rangka sebenarnya untuk kompensasi terhadap perasaan dia yang terluka terhadap institusinya. Ya, ini kan pernah ramai kan di Jakarta, ini ada salah satu pendeta dari gereja Presbyterian dia menjadi mualaf gitu kan. Iya. Jadi ini agak memukul karena ini anak pendeta ini disukai anak-anak muda, anak-anak remaja gitu. Nah, tapi kalau ditelusuri akhirnya ketahuan bahwa dia ini dikecewakan karena tidak disetujui perkawinannya atau apa. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Ya. Yang kita kadang-kadang juga rapuh ya Bapak Ibu ya, dalam kehidupan bergereja kan kadang-kadang kita juga tidak bisa memuaskan semua orang gitu kan. Tapi marilah kita dalam kondisi yang paling sulit ya, kita bisa kecewa, tapi kita tetap kritis gitu. Jangan sampai perasaan emosional kita itu yang mengendalikan diri kita. Sementara begitu dulu. Terima kasih Pak Yong. Ya, silakan. Silakan Pak Antonius Piong. Silakan. Ya, makasih Bu. Selamat malam Pak Pendeta Bambang dan semuanya. Kalau saya lihat Pak, ini sepengetahuan saya ya, mereka itu seperti sama dengan sekte Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Pak, Petir Timur Pak, namanya Petir. Tapi sekarang ini mereka sudah mendam, tenggelam maksudnya, karena di Facebook itu banyak diserang oleh ya. Maksudnya yang tadi Bapak sarankan agar umat itu harus cerdas. Jadi banyak umat-umat yang cerdas itu yang bergerilya
di Facebook, itu mereka diserang dengan ayat-ayat yang Alkitabiah, mereka mendam, tenggelam lah. Terus sama yang hampir mirip juga seperti yang di Afrika itu Pak, Nigeria itu kan, mereka kan aliran teologi kemakmuran, seperti itulah kalau saya lihat gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Bapak bahwa umat itu harus dibikin cerdas. Ya, Pak. Satu-satunya jalan kalau menurut saya Pak, harus PA itu digalakan Pak, khususnya di GKI Pak. Itu harus sering diadakan seminar pemahaman Alkitab yang lebih dalam. Jadi umat itu mengerti. Jadi begitu ada ini, pasti dia tergerak. Roh Kudus itu pasti menggerakkan lah. Kalau melihat ada ayat yang salah ditafsirkan, pasti. Walaupun kita nggak mau, tapi seolah-olah kita gelisah di hati. Ini salah ini, kita pasti bilang. Kita argumen dengan apa yang kita pahami dengan dalam gitu. Itu menurut pandangan saya Pak seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Antoni. Jadi memang benar Pak. Bahkan kita ini ya, sekarang kita menghadapi satu kondisi yang juga tidak mudah. Ada satu berkat di mana teknologi sekarang ada namanya ChatGPT. Bapak Ibu tahu ya. Ini anugerah ya Bapak Ibu ya. Tapi juga menjadi sebuah petaka. Ya. Karena dengan ChatGPT ini, mahasiswa kita dalam mengerjakan tugas, tanya aja pada ChatGPT. Gitu. Jadi mereka hanya memindahkan saja. Gitu. Nah, bagaimanakah supaya mereka ini terpelajar? Gitu. Sama seperti jemaat. Mereka harus dilatih berpikir kritis. Jadi ini yang saya lakukan gitu ya, melatih ya kepada para mahasiswa. Jadi jemaat juga sama. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ya satu fakta Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Kalau saya mau tampilkan sebentar ya, bagaimana saya mau melatih jemaat saya, mahasiswa saya supaya mereka ini boleh saya tampilkan sebentar ini. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada mahasiswa. Ini saya sebutkan namanya, tidak apa-apa, karena ini bagus ya. Saya beri nilai 100. Kenapa? Mari kita lihat. Ini yang saya katakan, jemaat juga harus bisa. Oh, ini yang coba Bapak Ibu. Seorang mahasiswa tadi yang tidak bisa menulis. Dia bisa menulis dengan begitu bagus. Dengan begitu bagus. Dia bikin analisa. Lalu dia bisa memberikan tanggapan. Jadi ini yang mau saya katakan bahwa kita juga membutuhkan jemaat-jemaat yang juga cerdas gitu ya. Jadi cerdas itu tidak berarti kita ini harus sekolah tinggi, itu tidak. Cerdas itu kita berarti memikirkan ya, bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang selalu kritis. Nah, ini saya harus hapus dulu. Nah, saya mau tunjukkan sedikit. Ini ada satu poin yang mungkin bisa menginspirasi Bapak. Apakah ini bisa dilihat ya? Iya. Sebentar. Kalau yang ini bisa enggak ya? Oh, ini kok rangkuman, bukan. Ini contohnya. Coba ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya ya Pak ya. Ini dapat 100, coba lihat. Mengapa dapat 100? Karena dia melakukan ini. Nah, ini yang saya katakan. Kalau PA bisa dulu. Dia uraikan, bla bla bla. Dia beri tanggapan. Dia uraikan dengan sangat baik. Dia beri tanggapan. Nah, ini yang tidak seperti ini, tidak akan mudah disesalkan. Dia jelaskan tubuh kemanusiaan Yesus. Lalu diberikan tanggapan. Dia jelaskan tentang Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Dijelaskan.
berikan tanggapan. Dia menjelaskan apa itu kerusakan total dari Johannes Calvin. Lalu dia beri tanggapan. Apa gambarnya tidak kelihatan? Apa tidak kelihatan ya, Bapak? Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan, Apa? Pak. Dan Kelihatan apa tidak ya? Tidak. Enggak, Pak. Ini yang Kok aneh ya? Sebentar. Oh, sorry. Sebentar. Oh, ini saya berarti salah pencet. Ini, kalau ini Bapak Ibu? Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya tentang PA tadi ya. Yesus anak tunggal Bapak jelaskan, diuraikan. Lalu apa? Berikan tanggapan. Tentang Johannes Calvin, kerusakan total diuraikan. Lalu diberikan tanggapan. Nah, jemaat juga sama. Di sana, jemaat itu diberi gini, lalu coba berikan tanggapan kritis. Nah, kalau ini dilatih, maka mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh bidang. Ini yang saya katakan, umat menjadi lebih terpelajar. Nah, kalau didoktrin, yes saja. Nah, yang gampang didoktrin inilah biasanya makanan empuk. Kira-kira seperti ini, Bapak. Ini saya tadi praktekkan ya. Ini contohnya dari mahasiswa yang tidak bisa nulis sambil nulis, bisa nulis, lalu dia bisa menjelaskan, bisa membuat analisis. Nah, ini peran dosen ini menginspirasi, motivasi. Banyak pertanyaan, Ferdi. Ya, baik, silakan. Dilanjutkan. Masih Silakan. ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Gimana? Masih ada? Sebentar saya lihat di ruang chatnya ya ini ya. Barangkali ada. Oh, ini cuman ada satu statement dari Ibu Daniela Rebecca. Terima kasih Bapak, saya bisa melihat semua yang berkembang melalui spiritual yang mengagumkan pemimpinnya memiliki umat yang luar biasa. Karena tidak ada perlawanan dari iblis. Makanya jumlah jemaatnya bisa sangat banyak. Pengikut Manceli sebagai pengikut Islam, Mormon, dan Saksi Yehova. Kita perlu berdoa untuk pemimpin dan jemaat agama sesat ini supaya Tuhan menyentuh hati mereka. Dan satu pertanyaan, kapan diadakan Zoom ini lagi supaya bisa lebih banyak orang yang bisa saya undang. Luar biasa ya. Jadi boleh saya tanggapi sedikit ya, Ibu ya. Jadi yang paling sulit di dalam hidup kita sekarang bukan ketidakbenaran. Tapi yang paling sulit adalah kepalsuan. Kalau tidak benar kita bisa langsung nolak. Tapi kalau palsu itu kan niru yang asli. Ya, benar. Jadi bidat itu kuat bukan karena ketidakbenaran, kepalsuannya gitu, yang membawa orang dalam ketidakbenaran. Jadi kita harus dilatih bagaimana untuk ya seperti kita nih. Kalau kita sudah akrab dengan papa mama, ya maka anak-anak kita itu tidak akan mudah dirayu oleh orang lain yang bukan papa mamanya. Dia sudah tahu papa mama. Tapi kalau ikatan dengan keluarga itu lemah, maka biasanya anak ini mudah sekali dipengaruhi oleh orang-orang lain. Ajaran juga sama. Nah, karena itu mari Bapak Ibu jemaat ya GKI Harapan Indah ya, dan termasuk juga jemaat di Pajem Simponi, kita berada di dalam satu era yang sangat sulit. Caranya apa? Bacalah dengan penuh sukacita firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita punya banyak referensi yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu ya suka di dalam pesannya bahasa Inggris ya, kan Bapak Ibu kan memakai leksionari atau tidak ya? Pakai leksionari atau tidak ya Bapak Ibu ya? pakai. Nah ini saya contohnya ya, ini sekarang saya ambil resepnya ya, Bapak Ibu tolong di samping Dian Penuntun, tolong Bapak Ibu buka di www ya. Textweek.com. Nah, coba dihafalkan dulu ya, www.textweek.com ya. Bapak Ibu tekan. Nah, di sini Bapak Ibu ini tahun A, diambil tahun A.
tahun A ini sekarang misalnya tahun A tentang apa ya? Ini pada hari Minggu Prapaskah ya, betul ya? Prapaskah ini tadinya. Nah ini Bapak Ibu tekan di sini. Ini ya, saya tekan ya. Bapak kelihatan Bapak Ibu ini? Oh belum ya? Oh sorry, belum ya? Belum, Pak. Aduh. Sebentar. Saya ulang ya. Saya ulang lagi. Tadi ini sekaligus mengajari jemaat ya tentang, bentar, saya ajar jemaat ini. Sebentar. Nah, kalau yang ini, kalau ini apakah sorry bukan. Susah ya. Jadi Google sebentar. Mungkin bisa dikasih aja mungkin share linknya Pak supaya kita bisa mungkin masing-masing bisa. Sudah lewat chat Bu. Ya di chat aja. Di chat. Lewat chat sudah saya bagikan. Sudah dibuka ya. Tolong itu dibuka. Chatnya sudah ada ya. Bentar. Chatnya www.textweek sudah ketemu? Sudah. Tolong ini ya. www.textweek.com. Sudah ada Pak. Nah ini ya. Kalau ini ditekan, klik begini. Ya. Ini dibuka begini. Ini. Nah, ini begini. Nanti ibu buka aja di sini. Ini kan tahun A kan? Klik aja tahun A. Lalu ibu lihat, Bapak Ibu lihat ini adalah misalnya hari raya gerejawi ya. Jadi di sini yang di kiri ya. Ini kemarin Rabu Abu nih sekarang ini, minggu ini. Ibu tekan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat seluruh dunia materi ini. Jadi ini juga untuk pendeta dan jemaat. Mau Bapak Ibu mau melihat tentang leksioneri refleksinya ada, lalu Bapak Ibu mau melihat sermonnya juga ada, untuk grup studiesnya juga ada, ya. Lalu untuk worshipnya, liturginya juga siap, ya. Bahkan doa-doanya pun juga siap, ya. Lalu untuk multimedia juga siap, ya. Lalu untuk hymns-nya juga disiapkan, mazmurnya juga disiapkan, lagu-lagunya sudah disiapkan, bahkan untuk anak-anak children bulletins ini pun juga bisa kita buka. Jadi maksud saya adalah dengan link ini kita sudah bisa, dan yang memberikan tulisan ini adalah para guru besar Biblika yang bisa bertanggung jawab. Iya. Dari Reform, dari Lutheran, dari Calvin, dari gereja ortodoks. Ini maksud saya, link ini tolong disimpan baik-baik dan digunakan untuk pembelajaran kita sebagai umat, ya. Dan mudah-mudahan dengan begini nanti umatnya setelah ketemu lagi, wah Pak saya sudah terbiasa Pak membukanya dan saya sudah menikmati tulisan-tulisan yang berbobot. Ini berbobot sekali Bapak Ibu. Cara kita menyikapi apa dari GKI. Ya, caranya gitu. Jadi masih ada lagi, kalau tidak mungkin kita sudah akan tutup webinar ini. Sudah tidak ada? Oke. Tadi ada poin-poin mungkin yang saya kira yang saya catat ini ya, bahwa anak ini memang tidak mewakili, walaupun dia adalah gereja tapi tidak mewakili agama Kristen ya Pak. Karena dia banyak kali mendistorsi kebenaran. Dan jadi bagaimana cara kita menyikapinya, kita harus cerdas dan dewasa dalam iman, makanan rohani yang dalam untuk menangkal doktrin. Karena tadi Bapak bilang, kita tidak bisa menerima doktrin, kita bisa menerima doktrin, tapi tidak mau didoktrin.
ya. Jadi itu barangkali salah satu mungkin yang kita supaya malam ini kita bagaimana kita bisa belajar aliran sesat ya dari Saint John C. Agar supaya kita bagaimana cara kita menyikapi. Tadi banyak itu link yang sudah diberikan oleh Pak Bambang, kita boleh baca-baca juga. Dan malam ini juga kami sangat berterima kasih buat Pendeta Johannes yang sudah sharing kepada kami dan bisa boleh mengetahui bagaimana tentang aliran ini ya, yang kita harus memang sama-sama sikapi karena kali justru sayang sekali ya banyak anak muda yang tidak ikut, justru kebanyakan banyak anak muda yang mereka apa namanya masukin ya Pak, bagaimana? Ya, Akan jadi sasaran mereka. Orang-orang yang pintar malah ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak. Ya, kita semua berada di dalam satu era disruptif, era di mana nilai-nilai yang paling mendasar mengalami kondisi dicabut dari akarnya, dan karena itu kita harus memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman hidup, yang disaksikan oleh Alkitab. Karena itu makin mengenal Kristus dengan membaca Alkitab secara rutin, dan kita juga makin bertumbuh di dalam komunitas jemaat, maka kita akan menjadi agen-agen yang bisa membawa mereka yang tersesat kembali kepada Kristus. Kita juga rindu mendoakan mereka, supaya mereka kembali kepada Kristus, bukan kepada para pemimpin mereka yang menganggap dirinya adalah manifestasi dari Kristus. Tuhan memberkati Jemaat GKI Harapan Indah, baik Bapak Pendeta, para penatua, para aktivis, para pengurus komisi, dan setiap jemaat. Permisi, Tuhan berkati kita. Terima kasih Pak. Salam dari GKI Harapan Indah, dalam hal ini Bajem Simponi. Terima kasih. Dan kita akan menutup webinar ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Hendy. Silakan Pak Hendy.